Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam bab baru setelah pertemuan yang lalu kita selesaikan pembahasan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Istiwa itu tinggi di atas arsy. Masuk dalam pembahasan baru ahamiyatut tauhid. Pentingnya tauhid. Jamaah hormati, kalau seorang tahu betapa penting permasalahan tauhid, nanti dia lebih mengedepankan mempelajari tauhid terlebih dahulu. Makanya nanti akan diterangkan para nabi, para rasul, dakwah yang mereka serukan pertama kali itu tauhid, menunjukkan betapa penting perkara tauhid. Lihat penjelasan dari Syekh. Kata beliau, semoga Allah merahmatinya, laqad halaqallahul alama li ibadatihi wa arsalar rusula liyad'un nasa ila tauhidihi wa hadzal qur'anul karimu yahtamu bi aqidati tauhid fi aksari suwarihi. Kata penulis, sungguh Allah menciptakan alam semesta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Sebagian mufassirun liya'buduni itu liyuwahiduni, supaya mereka mentauhidkanku. Betapa penting penciptaan alam semesta itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan jin dan manusia itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa arsalar rusula, Allah utus para rasul. Mulai dari Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jumlah rasul itu dalam riwayat 300 sekian. Apa misi dakwahnya? Menyeru kepada tauhid. Walaupun mereka jumpai kaum yang bermacam. Ada satu kaum yang kerusakannya itu segala sisi. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada satu kaum, mulai dari pembesarnya sampai rakyatnya itu rusak menyembah berhala. Bahkan diterangkan dalam sejarah, awal kali beliau berdakwah itu yang memeluk agama Islam cuma dua. Beliau sama istrinya. Satu lagi keponakannya, cuman keponakannya itu di daerah yang lain. Berarti kerusakan luar biasa. Kalau kita misalkan ditaruh di satu tempat, kondisi masyarakatnya rusak seperti itu, kita kadang bingung itu. Nganyai kok ngendi itu. Tapi ternyata Allah perintahkan pertama kali tauhid. Nabi Ibrahim. Nanti nabi yang lain, rasul yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian misalkan juga Nabi Lut, itu kepada satu kaum yang laki-laki senang kepada laki-laki, moralnya rusak. Ada kaum yang lain mengurangi takaran dan timbangan, sistem perekonomian yang ribawi, yang rusak, mengurangi takaran timbangan, curang. Sisi mana perbaikannya? Tauhid.
menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Demikian pula Quran yang mulia. Perhatian dengan akidah tauhid di kebanyakan suratnya. Lihat, surat pertama kali Al-Fatihah. Ditutup dengan surat An-Nas. Surat Al-Fatihah itu seputar tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, rububiyah. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat. Maliki yaumiddin, rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Nanti An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Seputar permasalahan tauhid di kebanyakan suratnya. Demikian pula Al-Qur'an yang mulia yubayyinu dararar syirki alal fardi wal jamaati. Demikian pula di dalam Quran itu diterangkan tentang bahaya syirik bagi pribadi. Nanti akan diterangkan. Bahaya syirik bagi pribadi, sudah. Pribadi itu kalau kejeglong syirik, wis pupus harapan. Cutrel. Itu kerusakannya. Bagi sekelompok juga begitu. Sababul halaki fid dunya wal huludu finnaril akhirah. Sebab kehancuran di dunia, kemudian kekekalan di neraka akhirat, di api di akhirat. Penderitaan yang abadi kalau orang sudah terjatuh dalam kesyirikan. Di dunia, sumber kehancuran itu juga syirik. Nanti akan diterangkan. Bahaya syirik, hidupnya takut, sumber masalah, adab turun. Di akhirat, kekal di neraka. Ini poin pertama. Saudara yang saya hormati, menunjukkan pentingnya perkara tauhid. Poin yang kedua, Innar rusula jami'an yada'u da'watahum ila tauhid. Bada'u da'watahum ila tauhid. Alladzi amarahumullahu bitablighi linnas. Sesungguhnya para rasul, semua mereka, tadi sudah kita singgung, memulai dakwah mereka itu kepada tauhid. Allah perintahkan mereka menyampaikan kepada manusia. Itu yang diperintahkan pertama kali, tauhid. Nah itu nanti terdapat pelajaran. Kalau seorang pengen memperbaiki diri, tauhid sih. Ngaji itu kalau nggak ngaji tauhid dulu, ya. Ngaji kalau nggak ngaji, nggak memperbaiki tauhid dulu, itu nggak membawa hasil. Nggak membawa hasil. Banyak itu orang ngaji tahun-tahunan, tapi karena akidahnya itu tidak diperbaiki, ngaji tauhidnya kurang, ada ujian sedikit, ambiar. Penasaran nih saya, sing nyolong barangku ki sapa nganyel ki tenan. Akhirnya saking penasarannya bukan lihat CCTV, tapi lihat kaca benggala. Moro nggone dukun. Iya. Ambiar nanti ketika ada permasalahan. Bahaya sekali. Pengen memperbaiki diri tauhid. Pengen memperbaiki keluarga tauhid dulu. Pengen memperbaiki masyarakat tauhid dulu. Sebagaimana para rasul. Iya, mereka memulai dakwah mereka dengan tauhid yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia di surat Al-Anbiya 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelummu seorang utusan pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya aku, sembahlah oleh kalian aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus sebelummu seorang utusan. Berarti semua utusan misinya sama. Diwahyukan supaya menyeru nggak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Nggak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pentingnya tauhid. Semua para nabi, para rasul, dakwahnya dakwah tauhid. Makanya di awal-awal pembahasan sudah disampaikan. Kalau orang pengen tahu ciri golongan yang selamat. Ciri golongan yang selamat itu perhatian kepada perkara tauhid. Makanya kalau ngaji di umum, ini pernah kita sampaikan, poin yang didahulukan telu. Satu, tauhid akidah.
Yang kedua, cara ibadah. Yang ketiga, seputar akhlak tazkiyatun nufus. Itu dulu. Itu dulu. Nanti kalau perkara yang lain, misalkan, oh ada berita seperti ini, ada angin bertiup seperti ini, oh terangke sik. Menggok sedilit terangke, pindah lagi kepada perkara tauhid. Pindah lagi kepada perkara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Wa hadza Rasulullah baqiya salah sata asyara aman fi Makkah wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillahi wa du'ai wahdah duna siwah. Lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah 13 tahun. Nabi di Mekah 13 tahun menyeru kaumnya kepada tauhid. Supaya hanya berdoa kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Sekelas Nabi, padahal Nabi terbaik, manusia terbaik, itu dalam memperbaiki satu kaum 13 tahun. Itu menyeru kepada tauhid. Kadang kita ngaji tauhid urung tahu. Ya, Rasul saja untuk memperbaiki satu kaum, beliau di kota Mekah 13 tahun dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Ya. Demikian pula sebagaimana dalam ayat, "Qul innama ad'u rabbi wala usriku bi ahada." Katakan Muhammad, sesungguhnya aku seru Tuhanku dan aku tidak sekutukan dengannya sesuatu apapun. Aku tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 13 tahun menyeru kepada tauhid. Makanya kita, para ulama nanti, pembelajaran tentang tauhid urut. Misalkan bahas tentang salah satu usul, sudah kitabut tauhid, kasfu subuhat, akidah wasitiyah, misalkan. Terus seputar permasalahan-permasalahan tauhid itu dikuati. Bahkan ada ulama di masa sekarang, Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan itu, pernah ada guru kita berkisah dari Riyadh, kemudian datang ke Madinah, mengajarkan mahasiswa salah satu usul. 3 landasan utama. Padahal kalau sana itu senglotok. Itu menunjukkan perbaikan tauhid ini penting sekali. Ya, sebagaimana Nabi. Demikian pula wa yurbir rusulu atba'ahu ala tauhid mundu sighar. Rasul wa yurbir rasulu, Nabi kita Muhammad SAW itu mendidik pengikutnya di atas tauhid semenjak kecil. Semenjak kecil. Lihat, ketika beliau berkata kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas. Nanti hadisnya panjang. Hadis itu disarah oleh sekian ulama. Salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali, luas pembahasannya. Ketika beliau berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, itu mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu minta pertolongan, minta tolongnya sama Allah. Cah cilik itu, gulam itu anak sebelum balik. Ya mungkin taruhlah kalau sebelum balik itu usia SD lah. Itu Nabi sudah perhatian kepada perkara tauhid, diajarkan kepada mereka perkara tauhid. Kalau minta, minta sama Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan diajarkan sandaran kepada makhluk, jeluk bapak. Ya, jeluk tulung, ngomong pae. Ya, bukan seperti itu, tapi kalau kamu minta sama Allah. Sampai pengajaran beliau itu tertancap kuat di hati Abdullah ibn Abbas. Sandale pedot, mintanya sama Allah itu. Saking kuatnya. Ya, pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tauhid. Iya, saudara yang saya hormati, wa hadza tauhidu huwa haqiqatu dinil Islam ala dibunya alaihi. Walladzi la yaqbalullahu min ahadin siwahu. Tauhid ini hakikat agama Islam yang dibangun di atasnya.
Makanya rukun Islam ada 5. Apa pertama kali? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tauhidul ibadah. Muhammadur Rasulullah tauhidul muttaba'ah. Kalau la ilaha illallah, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi cuman Allah. Kalau Muhammad Rasulullah, satu-satunya yang dijadikan panutan itu cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan tentang Islam, kapan seseorang itu telah benar Islamnya, beliau katakan 3. Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa alihi. Kata beliau, tunduk dengan mentauhidkan Allah pertama kali. Kedua, tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Taat itu ada perintah, nggih, ada larangan, nggih, saya tinggalkan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Menerapkan prinsip al-wala wal bara'. Al-wala wal bara' itu lakum dinukum waliyadin. Ini menunjukkan betapa tauhid itu penting, hakikat agama Islam yang dibangun di atasnya. Bahkan Allah tidak akan terima dari seorang pun selain Islam. Kan kalau selain Islam Allah nggak terima. Makanya ada ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, nggak akan diterima. Tidak akan diterima. Walaupun ada di negeri kita tokoh-tokoh liberal. Yang terakhir itu ada orang namanya Bahlul. Bahlul itu ngomongnya apa? Semua penganut agama itu bisa masuk jannah kalau amalannya baik. Kalau amalannya baik. Mungkin ini enggak dengar ayat itu loh. Wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu. Enggak akan diterima. Iya. Orang itu kalau menganut selain Islam neraka. Neraka. Walaupun ya wis surgane kaplingan dhewe. Lah itu saya ngomong ayat loh. Walaupun kita sendiri kita enggak tahu. Kita sebagai penganut muslim misalnya secara pribadi. Wah, aku yang nggak tahu kok bisa mlebu jannah apa ora, tapi kan berusaha. Tapi kalau selain Islam, jelas mereka neraka. Ya. Yeah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab kemudian dan orang-orang musyrik, mereka itu di neraka jahanam kekal, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jamaah hormati, nggak akan diterima oleh Allah selain Islam. Selain Islam, lah hakikat Islam itu tauhid. Tauhid sampai nanti dalam hadis Nabi, Rasul amri al-Islamu. Amudu shalah dirwatu sanami al-jihad. Pokok perkara itu Islam. Islam itu 2 kalimat syahadah, tauhid paling pokok. Baru nanti tiang penyangganya sholat, kemudian puncak tertingginya jihad. Poin yang kedua menunjukkan pentingnya perkara tauhid. Poin yang ketiga sekarang. Laqad alama Rasulullah SAW ashabahu an yabda'u da'watahum linnasi bitauhid. Sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah mengajari para sahabat memulai dakwah mereka kepada manusia itu dengan tauhid. Ketika beliau mengutus Mu'ad ke Yaman, diutus untuk berdakwah. Apa kata Nabi? Falyakun awalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayatin an yuwahidullah. Mu'ad, nanti kalau hadis panjangnya innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadi Yaman ketika itu banyak dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasara. Ya. Yeah. Kemudian pertama kali yang hendaknya kamu serukan kepada mereka kesaksian la ilaha illallah.
Nggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Supaya mereka mentauhidkan Allah itu pertama kali. Itu pertama kali. Menunjukkan dakwah ketika seseorang pengen berhasil, awali dengan tauhid. Awali dengan tauhid. Saya teringat guru-guru kita itu kasih nasihat. Pokoknya penting ke tauhid dulu. Bahas fikih. Ya, serempet ke akidah. Bahas adab, itu kaitkan dengan akidah. Karena pentingnya akidah. Pentingnya akidah. Semua perkara itu diarahkan ke situ. Dan Masya Allah, para ulama kita juga seperti itu. Ramadan. Ada nanti tulisan misalkan Durusun Akdiyah Minasyam. Pelajaran secara akidah dari puasa. Dari puasa. Nanti kita selesai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nanti juga akidah lagi. Ya nggak terasa itu. Kemarin sono pengumuman siapa yang mau daftar korban. Kita lagi poso rampung ya. Ya, lagi Syawal wis persiapan lagi, hari raya lagi. Ya, nyuri setar katanya. Jadi gue udah daftar nggon liyo. Ya. Kembali saudara yang saya hormati, ini penting dakwah tauhid. Bukan malah kendon-kendoni. Kan ada sebagian orang yang tidak paham. Ketika minta ngisi pengajian, saya pernah itu. Ustaz, ini jamaah masih awam. Jadi aja nyinggung masalah akidah sih. Ya, jangan masalah tauhid dulu, ini kekerasan nanti. Loh, lah Rasul aja ketika mengutus Mu'ad, apa yang pertama kali kamu suruhkan? Tauhid dulu. Tauhid dulu. Cuman kalau misalkan melingi, nanti bahasane ya diperlunak, lah itu beda lagi. Karena ada kalanya kita dalam menyampaikan sesuatu itu pembahasannya yang perlu dibenahi. Ya, kayak contoh misalkan ini bid'ah. Wah, orang tertentu langsung kupingnya panas. Bid'ah, sesat, neraka. Ya. Tapi kalau dengan bahasa ini nggak sesuai tuntunan Nabi. Ini nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Iso nompo. Tapi jangan sampai dikendon-kendoni. Rasa bahas tauhid. Ya sini tuh ngaji itu senengnya mantep itu kalau mulai itu wetenge loro kabeh katanya. Wah, aku ngaji sejak awal itu ngantek kepoyo-poyo. Lagi ngaji atau ngundang lawak. Ngantek kepoyo-poyo. Nah, ini saudara yang saya hormati, pentingnya tauhid. Rasul mengajarkan para sahabat memulai dakwah kepada manusia dengan tauhid. Ya, kemudian poin yang keempat. Inna tauhidah yutamassalu fi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya tauhid itu terwujud dalam dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Itu ada dua. Penafian, penetapan. Kalau seorang mengucap la ilaha, semua sesembahan di muka bumi batil, keliru, salah. Makanya kalau terjemah la ilaha illallah, lama Buddha bihakin ilallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Ini sudah kita pelajari. Jangan sampai kalau orang sudah ngaji tauhid, nerjemah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya nanti kita tahu, oh orang mudeng tauhid itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bertentangan dengan ayat. Dzalika bi annallahal haq wa anna ma yad'u min duni wal batil. Yang demikian itu yang benar cuma Allah. Apa yang mereka seru selain Allah batil. Itu tauhid. La ilaha, enggak ada sesembahan yang benar kecuali illallah, hanya Allah. Makanya nanti la ilaha illallah itu kalau dalam ayatnya inna bura'um mimma ta'budun ilalati fatoroni. Itu kalau ucapan Ibrahim. Yang kalimat ini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Terus diajarkan, diwariskan kepada keturunannya agar mereka kembali kepada agama yang benar. Iya. Bara'um mimma ta'budun ilalati fatoroni. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah kecuali yang menciptakanku. Ini la ilaha illallah. La ilaha illallah itu seperti dalam ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa
lang fisaumalah. Siapa yang kufur kepada tauhid, beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang dengan tali yang amat kuat, nggak akan putus. Nggak akan putus. Tauhid, sesembahan selain Allah dikufuri. Dikufuri itu diyakini keliru, batil, salah, ditinggalkan. Kalau punya kemampuan, dilangge. Kalau punya kemampuan, dihilangkan. Ini tauhid itu terwujud dalam kesaksian la ilaha illallah. Kemudian terwujud dalam kesaksian Muhammad Rasulullah. Apa Muhammad Rasulullah itu? Muhammad Rasulullah itu sudah kita sampaikan. Namanya tauhidul muttaba'ah. Satu-satunya yang diikuti itu cuma Rasul. Kalau selain Rasul, kullu naradun wa mardudun ila sahibadal qabr. Setiap kita bisa diterima dan ditolak kecuali penghuni kubur. Kemarin itu Idul Fitri. Ternyata ada orang yang sholat itu dino Kemis. Cuman saya sing aneh itu posone melu pemerintah, hari raya nih dino Kemis. Berarti gur posone piro? 28 dino. Kata dia, wah cucuk ngirit sedino. Ono sejarahnya poso Ramadan 28 dino. Lah 28 dino bulan itu berarti kan penanggalan miladiah Februari. Ya Februari yang 28 hari ya. Iya. Lah kalau penanggalan Islam itu 29 atau 30. Atau 30. Lah termasuk pendalilan mereka saya tanya. Lah kowe kok Kemis hari raya itu apa? Saya mengikuti ru'yah global. Ru'yah global. Ru'yah global itu kalau satu negeri wis ketok, liyane melu gitu loh. Alasannya seperti itu. Alasannya seperti itu. Ya saya jawabannya apa seperti itu teladan Nabi? Apa seperti itu teladan Nabi? Teladan Nabi itu dalam hadis Ibnu Abbas, Syam sudah berhari raya, Madinah masih besoknya. Karena di Madinah belum kelihatan hilal. Belum kelihatan hilal. Yang kedua, teladan Nabi itu kalau ada orang yang melihat hilal, lapor pemerintah. Penguasa, nanti penguasa yang menetapkan. Penguasa yang menetapkan. Lah dia beralasan, "Loh saya mengikuti pendapat ulama." Pendapat ulama yang membolehkan. Coba syahadat Muhammadur Rasulullah, satu-satunya yang diikuti cuma Nabi Muhammad. Di situ nanti kalau ada pendapat ulama, itu kalau sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, kita ikuti. Kalau enggak. Ini namanya tauhid. Ini namanya tauhid. Lu sekarang kan enggak. Pokoknya ulama pegangi, wah mati-matian. Walaupun tanpa dalil. Di negeri kita hari raya itu pengen 6 itu. Ada hisab, ada ru'yah, ada aliboge, ada kitab kuning, ada gejala alam, ada tambah lagi apa? Ru'yah global tadi. Sing terakhir sing teleneh itu saya telepon sama Allah. Wah. Jadi kiai kapan sholatnya? Besok, tenang. Kok udah besok? Aku mau bengi telepon sama Allah. Nomornya piro gitu deh. Ya. Itu kalau seseorang mengamalkan syahadat Muhammad Rasulullah, satu-satunya yang dijadikan ikutan cuma Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad SAW. Itu poin yang ketiga, menunjukkan pentingnya tauhid terwujud dalam 2 kalimat syahadat. Jadi nggak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada ibadah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Tidak ada ibadah kecuali apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Ya. Wahiyallati yadahulu bihal kufar al-islama. Yang dengan 2 kalimat syahadat ini orang kafir masuk Islam. Orang kafir kalau pengen masuk Islam, syahadat . Kalau masuk Islam misalnya langsung sholat, langsung poso, nggak diterima. Orang kafir masuk Islam 2 kalimat syahadat. Itu tauhid. Li'annaha miftahul jannah. Kunci jannah. Orang pengen masuk jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci jannah. Tudahilu sahibahal jannah idalam yankudha bi amalihi. Memasukkan pengucapnya itu jannah kalau tidak dibatalkan dengan amalan. Makanya nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kunci jannah. Tapi kunci itu bisa dipakai buka kalau geriginya pas. Saya kemarin ada tamu, ya,
kuncinya itu jiglok ning dalan. Jadi kuncinya itu sudah oklak, nggak di gantolke, nggak ditaleni. Akhirnya jiglok ning dalan. Sampai rumah bingung, waduh. Kunciku hilangi, Om. Piye? Saya tak blandrek sama kunci saya, orang sing iso itu. Orang sing iso. Walaupun mungkin sama mereknya. Itu nggak bisa ternyata dipakai untuk membuka. Baru kalau geriginya pas iso. Ya, setelah diteplok 1.000, baru untuk kunci anyar. Teplok 1.000 itu panggilan. Mas, ini kunci ini hilang, wis moro, pinten? 700. Kembali, la ilaha illallah itu kunci jannah. Kalau geriginya pas. Lah geriginya itu para ulama katakan syaratnya. Syarat la ilaha illallah itu kalau pas bisa. Dan tidak terbatalkan. Kalau pas tapi batal, seperti orang wudhu. Wudhu bagus, sempurna. Selesai wudhu, apa ki mau? Bocor no. Ya, kalau seperti itu pakai sholat, ya nggak sah. Ya nggak sah, harus wudhu lagi. Lah ini nanti akan disinggung menunjukkan kepada kita, la ilaha illallah itu memasukkan seseorang ke dalam jannah. Tapi catatannya selama tidak terbatalkan. Poin yang keempat, menunjukkan pentingnya tauhid itu terwujud dalam 2 kalimat syahadat. Poin yang kelima, yang menunjukkan pentingnya tauhid, laqad aradul kufaru Quraisy ala Rasulillah sallallahu al-mulka wal mala wal zawaja wa ghairaha min mata'il hayatid dunya. Ya, muqabilun an yatruka da'wat tauhid wa muhajamatal asnam falam yarda minhum dalika. Sungguh kafir Quraisy itu menawarkan kepada Rasul. Zaman dahulu nawarkannya itu lewat sang paman Abu Thalib. Abu Thalib, ngomong keponakanmu. Sampaikan kepada keponakanmu untuk apa tadi? Meninggalkan dakwah tauhid, memerangi berhala. Memerangi berhala. Wis, kalau Muhammad pengen jadi pemimpin, tak angkat jadi pemimpin. Pengen harta, kami akan kumpulkan harta kami. Pengen misalkan menikah, garin duding, piro lah. Kalau Rasul kan boleh lebih dari 4. Kalau kita pol-polan ya 4. Ning ngimpi sik lah. Ya. Ora usah mikir, wah misale bojoku 4. Ya. Jamaah hormati, misalkan mau, silahkan nanti duding itu tak nikahkan. Coba penawaran yang masya Allah, kalau orang tidak tahu pentingnya tauhid, ya wis gelem lah. Jadi pemimpin, kemudian ditawari harta yang banyak, ditawari pasangan, silakan milih. Tapi dengan konsekuensi meninggalkan dakwah tauhid, yang kedua memerangi berhala. Nabi tidak ridho itu. Nabi tidak mau. Nabi tidak mengatakan, engkau ini jadi pemimpin lah gampang. Kan ada orang yang dakwah seperti itu. Kita itu kekuasaan, nanti kalau sudah berkuasa, misalnya ada berhala, kita tinggal hancurkan. Orang sholat nanti gebuki. Dan Nabi aja ditawari nggak mau kok. Tidak mau. Dengan catatan meninggalkan dakwah tauhid, tidak memerangi berhala. Menunjukkan betapa penting. Betapa penting. Iya. Bal istamara fi da'watihi yatahammalul adama sahabatihi ila an intasarat da'watut tauhid ba'da salasati asyara aman. Ba'da salasata asyara aman. Bahkan Nabi terus berdakwah kepada tauhid. Beliau menanggung gangguan yang luar biasa. Kalau kita dakwah tauhid paling dirembuk, digrendengi. Kalau Nabi itu diusir, diperangi, mau dibunuh, diboikot. Wah, berat. Tapi beliau tidak berhenti, tidak kendor semangatnya. Sampai setelah 13 tahun, ia dakwah tauhid ini mendapatkan pertolongan. Sampai penaklukan kota Mekah. Berhala-berhala dihancurkan. Berhala sekitar Ka'bah itu ketika penaklukan kota Mekah, sekitar Ka'bah 300 sekian puluh. Ya, itu dihancurkan oleh Rasul. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datang kebenaran, kebatilan sirna. Kebatilan sirna. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Nah, ini poin yang kelima.
menunjukkan kepada kita pentingnya dakwah tauhid. Itu terus berdakwah walaupun satu rintangan berat. Walaupun yang kedua ada penawaran-penawaran. Kalau orang sekarang itu ditawari kaya geledak. Ya pengen apa? Saya pengen jadi camat ya wes. Ning ngajine tauhid dikendorke lho ya. Nggih, manut. Baru camat itu. Baru camat. Bukan malah presiden. Wah, sudah. Gogrok nanti. Jangan terlalu ekstrim. Nanti pemilihnya nggak milih. Ditawari wanita. Geletak. Ada itu yang tersebar di berita itu dahulunya. Wah, Masya Allah. Tauhid luar biasa. Dapat istri. Rondo, sugih itu. Akhirnya geletak itu. Acara Hindu. Ya acara yang itu merupakan prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan Islam. Manut ke situ. Ini menunjukkan tidak menteladani para nabi, para rasul, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah godaan perempuan itu memang berat. Perempuan itu berat. Yang saya pernah cerita itu, nggak usah dalil, sopir truk aja mudeng kok. Ya. Beratnya muatanku tak seberat godaan janda anak wolu. Rondo anak wolu itu godo sama muatan truk katanya lebih berat itu. Lah ini hati-hati. Tapi Nabi SAW tidak kegoh. Poin yang ke-5. Terakhir. Pentingnya tauhid at-tauhid. Wadifatul muslim fil hayat. Faya beda'u hayatahu bitauhid. Wa yuwaddi'uhu bitauhid. Wa wadifatu fil hayati iqamatut tauhid wa da'watu ila tauhid. Tauhid itu profesi muslim dalam kehidupan. Pekerjaan muslim itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, memulai kehidupannya dengan tauhid. Memulai kehidupannya dengan tauhid. Kemudian jamaah hormati berpisah yuwaddi'uhu bitauhid. Kita memulai kehidupan dengan tauhid. Anak itu kalau lahir itu didoakan kepada Allah. Didoakan kepada Allah. Ya, bahkan sebelum lahir sudah ada diambil janji. Dalam kandungan alastu birabbikum, bukankah aku sesembahan kalian? Qalu bala. Iya, kami bersaksi. Kehidupannya diawali dengan tauhid. Kemudian terpisah dengan kehidupan dengan tauhid. Makanya orang yang mentauhidkan Allah itu akhir ucapannya la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk ke dalam jannah. Masuk ke dalam jannah. Kemudian tugasnya dalam kehidupan menegakkan tauhid, berdakwah kepada tauhid. Li'anat tauhida yuwahidul mu'minin. Karena tauhid itu nanti yang akan menyatukan mukmin. Yang akan mengumpulkan mereka di atas kalimat tauhid. Kalau pengen persatuan itu 3 caranya. Diterangkan oleh Dr. Shalih Fauzan berdasarkan hadis Nabi. Pengen ada persatuan, akidah sing bener. Kalau akidahnya nggak bener, ya nggak mungkin bisa. Yang kedua, perselisihan dikembalikan kepada dalil. Yang ketiga, itu mentaati penguasa muslim, baru bisa bersatu. Bisa bersatu. Fanas'alullaha an yaj'ala kalimat tauhid akhira kalamina minad dunya. Kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan kalimat tauhid itu akhir ucapan kita dari dunia. Nanti kalau akhir ucapan kita la ilaha illallah, nanti masuk ke dalam jannah. Ini yang bisa kita baca insya Allah pertemuan seterusnya. Masuk dalam pembahasan keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Kalau bisa kita jawab. Sepengetahuan kami, di sela-sela sholat tarawih itu nggak ada doa dan zikir tertentu. Cuman kalau Nabi 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, istirahat. Lah ketika istirahat itu apa yang dibaca? Ya terserah. Karena sholatnya Nabi itu jangan tanya panjang dan bagusnya. Beda dengan kita. Kalau kita datak leren, lah pirang menit kita 2 rakaat. 2 rakaat kan paling berapa? 5 menit lah. 5 menit berarti 10 menit. 10 menit orang kesel. Malah tadi hari Ahad saya itu ketemu di satu masjid itu curhat. Ya,
Jadi ada takmir, ada jamaah. Pak takmir, saya usul tahun ngarep ora sah golek imam dari luar. Katanya tahun ini kan sebulan tuh golek imam dari luar. Bacaan itu Masya Allah, wapi. Ning sayange ora tomak ninah. Jadi kalau maca itu suwe gitu, begitu kok nyuk 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 nyuk. Lah maca dawa karo tomak ninah penting ndi? Penting tomak ninah. Penting tomak ninah. Kan ada sebagian imam itu kalau maca wapi ning duwawa, ya. Tapi rukuk sujud enggak tomak ninah. Bahkan saya pernah sampaikan maca Al-Fatihah itu kalau maca yang jahriyah itu mendayu-dayu, wapi gitu. Begitu siriyah kita lagi iya ka Allahu Akbar. Loh, berarti kan yang maca alon itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi kalau maca sing pelan, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak ada zikir tertentu di sela-sela salat tarawih. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau setelah witir ada dalam sebuah riwayat misalkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang terakhir dipanjangkan, dikeraskan. Wallahu ta'ala alam. Jadi fatal itu. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Di sekitar kita banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Keberadaan Tuhan di sekitar kita itu diakui. Cuman diakui sebagai Tuhan yang batil. Tuhan yang batil. Ya itu konsekuensinya fatal sekali. Makanya di negeri kita itu ada doktor. Doktor sufi. Itu ketika menyebutkan tentang ada orang nyembah kepada pohon besar, itu hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah. Nyembah kuburan itu hakikatnya kepada Allah. Sampai ngomong kayak gitu itu. Karena memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu keliru. Makanya kesalahan dalam memaknai la ilaha illallah, pertama tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Yang ketiga, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang keempat, tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan T besar. Pencetusnya wis mati. Ya. Kalau yang pertama kesalahannya, tidak ada Tuhan selain Allah, bertentangan dengan ayat. Di sekitar kita itu banyak Tuhan, keberadaan Tuhan di sekitar kita itu Tuhan yang salah. Makanya ada ayat dzalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'u min dini wal batil. Yang demikian itu yang benar cuma Allah. Apa yang mereka seru selain Allah batil. Itu kesalahannya. Ya, kalau diterjemah tidak ada pencipta kecuali Allah, enggak masuk. Karena kalau di masa jahiliyah Nabi diutus itu, mereka meyakini rububiyah itu milik Allah. Tapi kalau uluhiyah mereka sembah selain Allah. Hakimiyah juga begitu, enggak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu enggak masuk ke situ. Iya. Yang ketiga, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Itu ngawur. Kalau di negeri kita kan ada tokoh-tokoh liberal itu. Ngomong Allah aja nggak pede. Wajah Allah, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Kora Allah yang Maha Esa. Ya, itu sampai seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.